Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa barak wa karram wa majjad wa 'azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Takmir Bapak Didik Fitrianto, begitu juga kepada Bapak Kiai Abidin, juga Bapak Yai Sulanji Arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kesehatan, afiat di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, memberikan dari tangan mereka keberkahan pada masjid ini, kemakmuran dalam masjid ini bisa menjadi masjid yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu di masjid ini bersuci, beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid ini, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Begitu juga kepada para kiai-kiai, para ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita, para hadirin, hadirat yang hadir pada sore hari ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang lebih di bulan yang mulia ini kepada kalian semuanya, memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, memberikan rahmat kepada kalian, memberikan terakhir pembebasan dari api neraka kepada kita semuanya, yang mana sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 keutamaan, 3 promo. Allah memberikan 3 promo. Bukan hanya kita mengenal di bulan Ramadan itu, kalau sudah masuk bulan Ramadan mungkin ada promo baju lebaran ya, diskon besar-besaran baju lebaran, karena apa? Berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini masalah duniawi. Tapi yang perlu kita ketahui, yang lebih besar dari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 promo pada bulan ini. 2 sudah kita lewati. 2 ini sudah kita lewati. Nanti sudah hangus. Tinggal apakah kita mendapatkannya? Mudah-mudahan kita mendapatkan 2 itu. Amin Allahumma ya rabbal. Apa yang pertama? Awwaluhu rahmah. Bahwa bulan Ramadan itu awalnya 10 malam pertama itu isinya rahmat Allah, promo dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad di bulan yang mulia ini, 10 malam pertama isinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang dia menjemput, bagi orang yang dia berusaha untuk mendapatkan rahmat, ikhtiar, mujahadah, berijtihad dengan menjalankan puasa sebaik mungkin,
dengan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya dari sholat taraweh, sholat duha, sholat witir, membaca Al-Quran di 10 malam pertama. Maka orang yang dia berusaha untuk mendapatkan itu, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam pertama, niscaya dipastikan dia akan mendapatkan promo yang besar dari Allah berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat itu mahal. Perlu kalian ketahui bahwa rahmat Allah itu sangatlah mahal, tidak ada harganya. Kalau mau dijual nggak ada harganya, saking mahalnya, nggak bisa dihargai. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan apabila Allah hanya menurunkan satu rahmat, berapa? Satu rahmatnya saja Allah berikan kepada makhluknya Allah, bukan manusia ya, semuanya makhluknya Allah, manusia, jin, binatang, semuanya itu sudah cukup. Satu rahmat Allah itu sudah cukup. Bayangkan kalau 2, bayangkan kalau 3, 4. Dan seperti yang kita ketahui, man shalla, kata Rasulullah, man shalla alayya wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas berapa? 10. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu sholawat dibalas 10 sholawat, dan sholawat Allah itu rahmat. Ini masih berkaitan sholawat. Tadi kita bahas promo besar-besaran yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad di 10 malam pertama adalah rahmat yang begitu besar, di mana banyak sekali di 10 malam pertama itu orang-orang yang jauh dari Allah, tapi dia karena mendapatkan cipratan rahmat Allah kembali kepada Allah. Di bulan yang lain Allah hanya memberikan kekhususan rahmat ini kepada orang yang khusus, orang yang Allah pilih, yaitu yang sering hadiri majelis ilmu, yang sering datang ke masjid, yang sering berzikir kepada Allah. Tapi di bulan Ramadan Allah berikan secara mutlak bagi siapapun. Bahkan banyak dari mereka yang mendapatkan cipratan-cipratan ini, sehingga dengan cipratan ini mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan orang kafir itu diceritakan itu masuk Islam berkat mendapatkan cipratan rahmat bulan Ramadan. Karena berkat dia menghormati, dia memarahi anaknya, orang Yahudi ini, anaknya makan di depan temannya yang sedang puasa, muslim. Dimarahi anaknya karena sebab makan di depan di tempat temannya yang muslim, dimarahi anaknya. Karena sebab ini si bapak memarahi anaknya yang makan di depan temannya yang muslim, Allah memberikan cipratan rahmatnya sehingga dia masuk Islam. Ini orang kafir. Bagaimana kalau muslim? Bagaimana kalau kita ini selalu tadi kita baca tahlil, baca zikir, selalu di masjid, maka insya Allah 10 malam pertama kita mendapatkan rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Promo yang kedua adalah di pertengahan Ramadan, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu berupa ampunan Allah, Subhanahu wa ta'ala, di mana bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan ampunan ya. Banyak sebutan bulan Ramadan: bulan sabar, menahan makan dan minum, bulan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita itu kalau sudah masuk bulan Ramadan harus kita benar-benar memaksimalkan waktu kita benar-benar untuk meraih 3 hadiah ini yang besar ini. Karena kalau bukan di bulan Ramadan, kita mau mendapatkan promo ini di bulan mana? Kalau bukan bulan Ramadan. Ini kesempatan 30 hari ini. Kesempatan emas. Jangan kita kalau masalah duniawi, ada orang yang mengumumkan, orang kaya raya misalkan mengumumkan, hei manusia,
Siapa dari kalian yang datang ke rumah saya berikan 1 triliun masing. Cuma dengan apa? Datang ke rumahnya. Jangankan kalau cuma 2 kilo, 100 kilo berani apa? Datang ke rumahnya untuk mendapatkan uang 1 triliun. Masalah duniawi. Ini masalah duniawi yang akan sirna dengan kematian, akan hilang dengan kematian. Apakah kalau kita meninggal kita membawa harta? Kan enggak. Tapi di bulan Ramadan ini Allah seakan-akan menyeru hambanya, wahai hamba-hambaku, kemarilah, datanglah kepada pintuku, datanglah ke rumahku, datanglah kepadaku, ketuklah pintuku, aku akan berikan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta rahmatku, bukan hanya rahmat, ampunanku, dan juga pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, promo yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini yang 10 malam terakhir yang sekarang kita ini masuk di 10 malam. Sekarang ini malam berapa? Malam 26 ya. Malam 26 sudah 10 kurang, ya mungkin kurang 4 hari ya, atau 3 hari ya. Di antara itu, kalau enggak 29 30 kan? Di antara itu. Taib pembebasan dari api neraka. Banyak sekali orang-orang itu di 10 malam terakhir ini dibebaskan dari api neraka secara cuma-cuma. Artinya tidak pandang bulu. Allah di sini tuh Allah benar-benar membukakan pintu maafnya kepada hambanya. Mau dia sebelum bulan Ramadan dia misalkan peminum minuman keras, pencandu minuman keras, mau sebelum Ramadan dia itu suka judi, mau sebelum Ramadan itu dia adalah orang yang suka berzina, suka menggunjing, suka ngerasani. Ketika dia di bulan Ramadan dia memaksimalkan waktunya sebaik mungkin, langsung secara otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Enggak padang bulu Allah. Enggak ngelihat ini bagaimana sebelumnya, dia berapa banyak dia mengerjakan maksiat kepada Allah, berapa banyak dia melanggar perintah Allah, tidak pandang. Langsung diberikan oleh Allah. Ketika dia mengetuk pintunya Allah, langsung diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita itu di masjid ini, kita memakmurkan masjid ini, jangan kita itu menjadi hambanya Ramadan. Mungkin kita sering mendengar kalimat ini ya. Jangan kita menjadi hambanya Ramadan. Artinya kita kalau bulan Ramadan giat, semangat. Tapi kalau sudah keluar bulan Ramadan, hilang semuanya. Al-Quran sudah taruh di lemari, dilaminating Al-Qurannya ya. Nanti kalau bulan Ramadan baru dibuka. Nah, ini berarti hambanya Ramadan. Kita itu hambanya Allah. Artinya kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah dan lain sebagainya. Terus kita istiqomahkan, masuk bulan Syawal juga kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak berhenti di bulan Ramadan. Fa idza faraghta kalau kamu sudah selesai dalam satu ibadah, maka beranjaklah kepada ibadah yang lain. Jangan berhenti di situ. Hati-hati dengan jebakan setan. Terkadang tuh setan itu menyesatkan manusia itu dari memberikan gambaran yang baik. Secara zahirnya itu indah, tapi dalamnya busuk. Sama seperti mobil luarnya itu misalkan bodinya Lamborghini, tapi mesin yang sudah rusak, mesin mobil lama ya, mobil lawas, nggak bisa jalan mobilnya. Kira-kira ini ada harganya nggak mobil ini? Nggak ada manfaatnya nggak mobil ini? Nggak ada manfaatnya. Buat apa bodinya bagus tapi nggak ada manfaatnya? Nggak bisa jalan. Nah, ini setan terkadang seperti itu. Nah, manusia itu tabiatnya manusia itu, kebanyakan manusia itu dia hanya melihat zahirnya. Ini harus kita waspadai untuk menjaga hati kita. Terkadang tuh kita itu hanya melihat zahir, kelihatan indah, tapi kita nggak ngelihat dalamnya. Hati-hati dengan jebakan setan.
Seperti tadi itu di bulan Ramadan giat, di luar bulan Ramadan tidak. Ya, kena jebakan setan. Seperti sholat witir. Mungkin di bulan Ramadan kita sholat witir, ya, karena memang tuntutan sudah di masjid setelah sholat taraweh. Tapi setelah bulan Ramadan kita tinggalkan witir. Hati-hati, hati-hati. Seperti kita ketika kita ingin melaksanakan sholat witir kita tunda. Mungkin memang dalam fikih afdolnya itu kan habis bangun tidur kan, setelah bangun tidur sholat witir itu. Nah, hati-hati, terkadang setan itu menjebak kita dengan pembahasan fikih. Karena setan itu alim ya, setan itu. Hei kamu, ketika seorang ada keinginan setelah sholat isya untuk melaksanakan sholat witir, hati-hati dengan jebakan setan. Sehingga setan itu akan mengatakan kepadanya, "Halah, jangan sekarang kamu sholat witirnya. Afdol tuh nanti, tidur dulu, nyamankan dulu tidurnya kamu. Bangun tidur sebelum subuh baru sholat witir, itu afdol." Kan seperti itu yang disebutkan dalam fikih. Sudah kerjakan itu kata setan. Akhirnya dituruti. Kira-kira yang diomongkan setan itu benar apa enggak? Benar kan ya? Secara zahirnya benar. Tapi yang diinginkan setan dalamnya itu adalah apa? Supaya dia itu terlelap dalam tidurnya sehingga dia bablas ya. Bangun jam 7 akhirnya sudah lewat waktu witir, bahkan waktu subuh. Itu yang diinginkan setan. Nah, terus bagaimana? Ketika kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan, segera. Seperti sholat witir, segera sholat isya. Nanti kalau bangun tidur, sebelum subuh bangun tidur, ya kerjakan lagi sholat witir, nggak ada masalah. Kan nggak ada masalah seperti disebutkan dalam fikih. Walaupun mengenai caranya berbeda, ada yang mengatakan harus menggenapkan dulu, kan gitu, baru diulangi lagi. Nah, ada yang mengatakan tidak perlu. Nah, seperti yang dibahas bahasan panjang dalam fikih. Nah, jadi itu penting kita benar-benar memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. 10 malam terakhir ini kita perbaiki ya ibadah kita, Al-Qur'an ya. Jangan sampai kita itu kalau bisa minimal kita itu bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali. Sudah minimal itu. Artinya setiap hari berapa juz? 1 juz. Minimal. Hah? Kita khatamkan Al-Quran bulan Ramadan 1 kali, itu minimal. Bukan harus 1 kali, kalau lebih baik, lebih dari 1 lebih baik. Karena ini bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu pedoman. Al-Quran itu apa? Pedoman. Al-Quran itu afdol dibaca di bulan Ramadan, ya. Begitu juga di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih afdol. Karena Al-Quran itu satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada, dan itu adalah buku pedoman hidup. Apa? Al-Quran itu buku pedoman hidup. Kita itu hidup di dunia itu diberikan buku pedomannya. Ini kamu kalau mau jalan ke sini caranya seperti ini. Kamu kalau mau menggerakkan ini caranya seperti ini. Nah, buku pedoman. Apa itu? Al-Quran ya. Sama seperti obat. Sudah ada nih? Belum ada. Sama seperti obat ya. Ada orang sakit. Sakit. Datang ke mana sakit? Hah? Dokter. Datang ke dokter. Dikasih obat. Ini obat. Kamu minum sehari 2 kali. Pedomannya apa? Buku pedomannya dalam obat itu apa? Cara minumnya sehari berapa? 2 kali. Lah kok diminum 5 kali, 10 kali? Sehat atau isdet? Hah? Isdet ya. Kenapa? Enggak sesuai dengan buku pedoman, tidak sesuai dengan tata cara minum obatnya. Sama seperti kita hidup di dunia ini, ada tata cara kita itu hidup di dunia. Jangan kita melenceng dari buku pedoman ini, Al-Quran. Nah, Allah mengatakan mewajibkan sholat, kita laksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Nah, kata, apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran kita lakukan dengan sebaik mungkin. Apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya.
apa yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tapi disebutkan oleh ulama mengenai hukum qiyas, ya. Jangan sangka terus di Al-Qur'an kan nggak ada anjing kan, yang dilarang kan cuma babi, kan? Terus berarti anjing halal ya enggak? Ya, jangan kita salah paham dalam makanya bagaimana caranya belajar sama ulama, ya. Buku pedoman itu harus ada yang mengajarkan kan gitu. Sama seperti obat. Kalau kita diberikan obat, kita kira-kira paham langsung enggak? Ini harus berapa kali? Enggak bisa. Harus ada dokter yang memberitahu, ini obat sehari 2 kali. Kan gitu. Harus ada guru yang mengajarkan kita. Nah, di masjid ini ada ya kajian ada. Apa itu? Waqi. Alhamdulillah ya. Dimakmurkan dengan kajian ilmu, dengan kajian zikir, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangatlah indah apalagi di bulan Ramadan. Kita tuh alhamdulillah sudah kita itu syukur alhamdulillah. Pertama, kita itu diberikan iman, terlahir dalam keadaan beriman, alhamdulillah. Yang kedua, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat, alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini adalah salah satu kekhususan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, promo besar-besaran yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kita bisa dengan mudah untuk mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah. Semua kita dapatkan, bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu bukan hanya dengan lisan. Salah. Orang cuma bersyukur dengan mengucapkan lisan alhamdulillah juga salah. Tapi bersyukur itu harus dengan lisan, hati dan perilaku. Hati, lisan dan perilaku. Pekerjaan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan alhamdulillah tapi berbuat maksiat. Bukan dia alhamdulillah dapat nikmat tapi dia melanggar perintah Allah. Ini bukan syukur tapi kufur. Tapi kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal a'yadu billah min dzalik. Makanya penting bagi kita, maka terakhir ya, penting bagi kita itu di akhir ini, di 10 malam terakhir ini kita maksimalkan. Ayo mari kita maksimalkan sama-sama di 10 malam terakhir ini, ya. Jangan sampai kita bolong tarawihnya. Karena malam Lailatul Qadar itu sering terjadinya di 10 malam terakhir. Ayo kita mari sama-sama di 10 malam terakhir ini kita maksimalkan ibadah kita. Di masjid ini sholat tarawih, ya, yang lempeng sholat tarawihnya, yang semangat, ya. Sebelum sholat tarawih mandi dulu, semangat, lebih semangat lagi sholat witir, ibadah puasa dengan semangat. Begitu juga dengan mengenai sunah-sunah yang lain kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Kalau sebelumnya kita sholat duha 2 rakaat, di 10 malam terakhir kita maksimalkan 4, mungkin lebih, tambah lagi 8, hakadha, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan ampunannya kepada kita semuanya, membebaskan kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan kaum muslimin muslimat dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tahrimna khairan ma innaka li syarri ma indana. Allahumma ya man waffaqa 'alal khairil khair wa anum 'alaihi wa fiqna lil khair wa inna 'alaihi. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.